warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Alvira Damayanti. Aku adalah mahasiswa dari UNP, Universitas Negeri Padang dengan jurusan D3 Prodi Manajemen Pajak dengan NIM 19233014. Baik, di video kali ini aku akan membahas materi yaitu tentang suatu bidang yang mungkin mengalami kerugian akibat COVID-19 dan bagaimana cara tax planning upaya untuk memberikan keuntungan kembali. Sebelumnya saya membahas yaitu di bidang maskapai penerbangan, di mana maskapai penerbangan adalah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang maupun barang. Mereka ini menyewakan atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasanya dan dapat membentuk kerjasama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan bersama. Dan bagaimana sih kondisi maskapai penerbangan saat ini di masa COVID-19? Nah, pastinya kita tahu semua bahwa dampak pandemi COVID ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga menghantam hampir seluruh lini bisnis di seluruh dunia ini. Dan hampir seluruh lini bisnis belum menunjukkan tanda akan mereda. Apalagi di tahun 2021 ini kasusnya di Indonesia sendiri pun semakin naik. Di industri penerbangan yang mengandalkan pergerakan masyarakat, dampak ini sangat terasa makin berat dan menyulitkan karena yang pastinya kita sebagai masyarakat jika ingin berpergian menggunakan maskapai penerbangan pastinya memiliki ketakutan karena adanya COVID ini. Bisnis maskapai penerbangan memang nyata terdampak COVID-19 dengan pembatasan operasional. Banyak maskapai yang terseok-seok untuk bertahan, apalagi pendapatan terbesar dari pengangkutan penumpang. Dan tadi itu ada juga akibat dari COVID ini, penumpang yang tadinya ingin berpergian keluar kota ditunda ataupun tidak jadi berpergian. Di Indonesia sendiri pun dalam masalah COVID ini dalam masalah serius sejak tahun 2018 hingga saat ini muncul dan merajalela. Kita masih ingat bahwa ketika itu penerbangan di Indonesia baru saja keluar dari kemelut panjang era perang harga tiket murah yang menghasilkan turun drastisnya jumlah maskapai penerbangan yang mampu bertahan. Lalu di Indonesia sendiri pun memiliki pasar rute domestik sebesar 8, namun COVID-19 angkanya terjun bebas hingga 5%. Datanya diambil pada bulan Mei 2020. Lalu bagaimana pengenaan pajak atas jasa maskapai penerbangan? Dan dasar hukum yang mengatur tentang pajak tersebut tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun aturan lebih lanjut terutang dalam Keputusan Keuangan Nomor 475/KMK 04/1996 tentang penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri. Lalu berapa dan bagaimana tarif penerbangan ditetapkan? Tarif dari pajak penerbangan ini yaitu penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya tarif pajak ini adalah 1,8% dari peredaran bruto dan tidak bersifat final. Nah, lalu bagaimana upaya tax planning untuk tetap bisa memperoleh keuntungan di masa pandemi? Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tax planning. Tax planning adalah perencanaan pajak, upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya.
Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal. Adapun syarat-syarat menjalankan tax planning yaitu tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku karena bisa melanggar akan menimbulkan resiko bagi wajib pajak yang justru membuat perencanaan pajak gagal lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya. Selanjutnya itu tidak memasukkan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak. Yang terakhir yaitu syaratnya masuk akal secara bisnis karena jika tidak tax planning akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Tax planning yang dapat kita lakukan dalam mencari keuntungan yaitu adalah yang pertama tax avoidance, di mana upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya ini bisa terjadi di perusahaan-perusahaan yang ingin mengalami kerugian sendiri, di mana bisa kita ambil contoh yang di maskapai penerbangan memiliki kerugian penurunan penumpang drastis akibat adanya COVID ini dan bisa melakukan tax avoidance di mana untuk menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya itu menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Wajib pajak badan harus si perusahaan maskapai penerbangan ini harus menguasai peraturan pajak yang berlaku agar tidak terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, sanksi seperti bunga, denda, atau kenaikan hingga sanksi pidana. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu tentang studi kasus. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas kasus tax planning tersebut. Studi kasus yaitu CV Marvin merupakan Baik, selanjutnya saya akan membahas soal yang kedua tentang studi kasus dan apa upaya tax planning-nya. Di sini saya mempunyai kasus yaitu CV Marvin merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, memberikan layanan inovatif, kokoh, dan berkelas. Perusahaan secara profesional meningkatkan fungsi dan melayani semua permintaan pemilik proyek, tepat waktu dan mengatur dana proyek sebaik mungkin dan juga menawarkan fitur nilai tambah yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Solusi meliputi prasarana bangunan di layanan yang profesional. CV Marpen akan melakukan layanan berkualitas tinggi dengan kemampuan untuk mendesain arsitektur, mengembangkan, mengintegrasikan, pemeliharaan, mengelola, memonitor, mendukung, dan mengoptimalkan sistem konstruksi. CV Marpen juga melakukan penerapan tax planning dalam perusahaannya. Dapat kita lihat di tabel berikut ini. Baik. Nah, berdasarkan tabel, CV Marvin pada bulan-bulan tertentu seperti sebelum bulan puasa, yakni pada bulan Februari tahun 2018, melakukan banyak pembelian barang dagang sehingga mendapatkan banyak faktur pajak masukan yang atas pembelian tersebut. Faktur pajak tersebut tidak hanya dikreditkan pada bulan tersebut, tetapi juga dikreditkan pada bulan berikutnya. Penurunan pada jumlah pajak masukan setelah 1 tahun dilakukannya tax planning merupakan besarnya pajak masukan pada tahun sebelumnya, pajak masukan bulan Desember 2017 yang belum dikreditkan. Utang PPN fluktuatif dan penundaan kreditan pajak masukan sehingga dikreditkan pada tahun 2018. Berdasarkan hasil dari tabel ini ada pula upaya tax planning yang dilakukan, yaitu
tax planning bisa dilakukan untuk menghindari beban pajaknya berkurang dan selisih dari beban pajak yang seharusnya bisa memajukan perusahaan sendiri, yaitu dengan menambah biaya-biaya yang akan lebih baik daripada untuk membayar ke pemerintah. Sesuai dengan undang-undang ketentuan umum, pengurangan atau penghematan pajak dengan menghindari pajak di mana pembobolan perusahaan masih mengabaikan PPN masuk pembelian yang dilakukan dan tidak mengetahui PPN terhutang. Perusahaan yang tidak merata atau utang PPN fluktuatif. Karena pada tiap masa ada kurang PPN yang kecil, dapat utang PPN yang besar dari masa sebelumnya pada masa tertentu yang juga muncul lebih bayar. Hal tersebut dapat mengganggu cash flow perusahaan. Perusahaan dapat melakukan kompensasi atas lebih bayar pajak penghasilan nilai atau juga dapat melakukan perencanaan pajak dengan penundaan pengkreditan pajak masukan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.